Bu, kemarin aku lihat tokoh ini di TV. Namanya Pak Habibie. Dia siapa sih, Bu? Oh, kamu belum tahu ya? Ya udah, sini Ibu ceritain. Pak Habibie itu dulu pernah jadi presiden ketiga di negara kita loh. Tapi Nadia penasaran, Bu. Berarti dia pintar banget ya, Bu, sampai jadi presiden begitu. Iya dong, beliau salah satu cendekiawan Indonesia yang paling cemerlang dan diakui secara global loh. Beliau punya nama lengkap Baharudin Jusuf Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Pak Habibie itu adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Wah, saudaranya banyak sekali ya, Bu. Iya, orang tuanya juga terpandang. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie. Itu seorang ahli pertanian asal Gorontalo. Sedangkan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Itu spesialis mata asal Yogyakarta. Hebat sekali ya, Bu. Orang tuanya Pak Habibie, ahli pertanian dan spesialis mata. Benar sekali. Pak Habibie itu terlahir di keluarga religius dan selalu diperdengarkan bacaan Al-Quran oleh ayahnya. Jadi di usia 3 tahun Pak Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. Hebat sekali kan? Pak Habibie itu suka banget baca buku. Tapi bukan berarti waktu kecil beliau pendiam. Malah sewaktu kecil itu dia aktif sekali. Suka bermain gundu, layang-layang, dan malogo. Pak Habibie keren sekali ya. Walaupun masa kecilnya ternyata tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang lain. Beliau pasti sekolah di tempat yang bagus ya, Bu. Kalau dibilang bagus, ya sudah pasti. Karena Pak Habibie itu berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan mengambil jurusan teknik mesin. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Jerman. Tidak tanggung-tanggung, beliau ini menghabiskan waktu sampai 10 tahun di Jerman untuk menyelesaikan studi S1 sampai S3-nya. Di sana beliau belajar mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Setelah lulus, Pak Habibie pun bekerja di bidang pesawat terbang. Pada saat itu, Pak Habibie adalah satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman loh. Pak Habibie bekerja di bidang pesawat terbang hanya saat di Jerman saja ya, Bu. Tidak dong Nadia, pada saat Pak Habibie pulang ke Indonesia, beliau juga masih berkecimpung di bidang pesawat terbang. Bahkan sampai diangkat untuk menjadi penasihat pemerintah yang langsung dibawa presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi. Wah, hebat sekali. Berarti Pak Habibie suka sekali ya, Bu, sama pesawat terbang. Benar sekali, saking cintanya dan pedulinya dengan pesawat terbang, Pak Habibie sampai menciptakan sebuah teori, yaitu crack progression theory atau teori crack, tapi juga dikenal dengan teori Habibie. Teori crack, apa itu, Bu? Seperti yang Nadia bilang tadi, Pak Habibie kan cinta sekali dengan pesawat terbang. Nah, teori ini sudah pasti. Oh, pasti berkaitan dengan pesawat terbang kan, Bu? Ya, benar sekali. Pak Habibie mengembangkan teori ini karena beliau melihat banyak pesawat terbang yang mengalami kerusakan berupa keretakan akibat lepas landas maupun mendarat di bagian badan dan sayap. Itu sangat berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus. Wah, keren sekali. Sampai membuat teori tentang pesawat terbang. Agar pesawat tidak mengalami kerusakan yang besar. Tapi, Bu, kalau begitu berarti Pak Habibie bisa membuat pesawat terbang juga. Benar sekali. Sepanjang yang Ibu tahu, Pak Habibie sudah menciptakan 3 pesawat terbang. Hah? 3 pesawat? Pesawatnya apa aja, Bu? Yang pertama ada pesawat Dornier DO-31. Ini pesawat angkut pertama di dunia yang melakukan pendaratan secara vertikal dengan menggunakan teknologi VTOL atau
vertical take-off and landing. Kedua, ini pesawat yang terkenal sekali di Indonesia, yaitu N250 Gatot-Kaca. Pesawat ini diciptakan pada saat Pak Habibie menjabat sebagai Kepala Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Lalu yang terakhir ada pesawat R80. Pesawat ini dirancang dengan teknologi terbaru yang super canggih dengan tingkat keamanan yang tinggi demi keselamatan penumpang loh. Oh iya Bu, Pak Habibie terkenal karena kecintaannya pada pesawat, sampai berhasil membuat pesawat. Lalu bagaimana beliau bisa menjadi presiden? Pak Habibie bisa menjadi presiden karena beliau juga terjun ke dunia politik. Ini terjadi pada tahun 1990. Pada tahun ini, beliau dipilih sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan se-Indonesia atau disingkat ICMI. Pada tahun ini pula, beliau bertemu dengan Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo itu siapa sih Bu? Ibnu Sutowo adalah tokoh Indonesia yang pernah menemui Pak Habibie di Jerman. Karena beliaulah Pak Habibie semakin ditarik ke dalam dunia politik. Pak Habibie pernah masuk ke Partai Golkar loh. Beliau juga sempat menjadi ketua harian Dewan Pembina Golkar sebanyak 2 kali. Selain itu, Pak Habibie juga pernah menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Nah, mulai dari sinilah karir politik beliau semakin meluas. Wah, keren sekali Pak Habibie. Apa setelah menjadi Menteri Riset dan Teknologi, beliau langsung menjadi presiden, Bu? Belum. Beliau menjadi wakil presiden terlebih dahulu. Pada tahun 1998, pemilihan presiden belum dipilih oleh rakyat. Pada masa itu, pemilihan presiden dan wakil presiden masih dipilih oleh MPR. Kekuatan politik saat itu setuju untuk mencalonkan Pak Soeharto sebagai presiden periode 5 tahun kepemimpinan mendatang. Tetapi, untuk wakilnya terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut meliputi orang yang visioner, dapat menjawab tantangan globalisasi, setia pada bangsa dan negara, memahami iptek dan industri, serta pemanfaatannya, dan memiliki akses dalam forum nasional dan internasional. Dan tentu saja, Pak Habibie masuk ke dalam kriteria tersebut. Sehingga pada tanggal 10 Maret 1998 disahkan menjadi presiden dan wakil presiden. Berarti Pak Habibie menjadi wakil presiden dulu selama 5 tahun. Tidak dong, pada saat Orde Baru keadaan kacau sekali Nadia. Kerusuhan di mana-mana. Mahasiswa banyak yang turun ke jalan untuk melengsarkan presiden terpilih pada masa itu. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998, presiden terpilih berhasil dilengsarkan dan sesuai pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi, bila presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sehingga Pak Habibie pun diangkat dan disumpah menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Oh, jadi begitu ceritanya. Berarti setelah menjadi presiden, Pak Habibie menjabat selama 5 tahun kan? Kan masa kepemimpinan presiden selama 5 tahun, Bu. Wah, hebat sekali Nadia bisa tahu berapa lama presiden menjabat. Namun, Pak Habibie hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan loh. Loh, kok bisa begitu sih, Bu? Karena pada saat kepemimpinan beliau, terdapat banyak sekali permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dengan lancar. Permasalahan yang paling serius yaitu pada saat Timur Timur ingin lepas dari Indonesia. Pak Habibie memandang bahwa permasalahan tersebut menghambat stabilitas politik dan ekonomi, sehingga Pak Habibie memilih untuk melepas provinsi tersebut. Keputusan yang beliau buat tentunya mendapat pertentangan dalam sidang umum MPR, sehingga beliau dipaksa lengser pada saat itu. Oh, begitu ya, Bu. Tapi Pak Habibie tidak marah kan, Bu, karena dipaksa lengser begitu? Atau jangan-jangan Pak Habibie malah meninggalkan Indonesia?
kamu ini ada-ada saja. Tentu tidak, Nadia. Pak Habibie itu cinta sekali dengan Indonesia. Beliau bahkan tidak mau mengucapkan kata perpisahan saat sudah tidak menjadi presiden lagi. Karena kata beliau sebagai seorang prajurit, beliau tidak akan pernah berhenti berjuang dimanapun ia berada. Nah, karena sudah tidak menjadi presiden, Pak Habibie kembali pada kesehariannya. Beliau banyak menghabiskan waktu di Jerman, tetapi beliau juga selalu menyempatkan waktu untuk pulang dan singgah selama beberapa waktu di Indonesia. Wah, syukurlah kalau Pak Habibie tidak marah pada saat itu. Oh iya Bu, apakah Pak Habibie masih ada? Pak Habibie sudah meninggal dunia, Nadia. Beliau meninggal pada Rabu 11 September 2019 di usia 83 tahun. Ternyata sudah lama sekali ya Bu, saat Nadia masih kecil sekali. Oh iya Bu, apa Pak Habibie meninggal karena sakit? Betul sekali, Nadia. Selama beberapa tahun terakhir, Pak Habibie telah beberapa kali menjalani perawatan medis. Beliau juga didiagnosa mengalami kebocoran pada kelp jantungnya dan dirawat di sebuah rumah sakit di Jerman. 5 bulan kemudian, pada Agustus 2018, Pak Habibie kembali dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena kelelahan. Dan pada 1 September 2019, kesehatan Pak Habibie kembali menurun, sehingga dirawat lagi di rumah sakit yang sama. Lalu pada 11 September, beliau dikabarkan telah meninggal dunia. Pada saat itu Indonesia berduka ya Bu. Benar, Nak. Karena pada saat itu kita telah kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Bapak B.J. Habibie.